Mari biarlah kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan nyatakan isi hati Tuhan, firman-Mu bagi setiap kami, supaya kami yang mendengarnya sungguh boleh diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami semua anak-anak-Mu, karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi untuk kita semuanya. Saya mau mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Amsal pasal yang keempat. Kita membaca dari Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Amsal pasal yang keempat, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita akan baca secara bersama-sama, pelan-pelan saja bagian firman Tuhan ini. Mari kita mengarahkan hati kita fokus kepada firman Tuhan. Kalau sudah dapat, mari kita membaca secara bersama-sama. Amsal 4 ayat 23 sampai dengan 27. Iya. 1, 2 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serang daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang belat-dalit daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Baik, inilah firman Tuhan yang menjadi perenungan kita dengan satu tema, yaitu menjaga hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita diingatkan tentang satu hal yang penting dari hidup kita sebagai orang yang percaya, yaitu tentang hati. Kenapa hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau kita mempelajari tentang tubuh manusia atau hidup manusia, maka secara ilmu pengetahuan dari segi medis atau kedokteran, kita para peneliti menemukan bahwa di dalam tubuh manusia ini, dalam tubuh jasmani ini, manusia itu terdiri atas sekitar, di dalam tubuh manusia ini ada sekitar 100.000 gen. Dan setiap gen ini sangat unik sekali, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Walaupun jumlahnya banyak, dan jumlah yang banyak ini menunjukkan keunikan antara gen yang satu dengan gen yang lain. Kenapa? Karena setiap gen itu memiliki fungsi sebagai yang mengendalikan semua aktivitas yang dilakukan oleh setiap sel yang ada di dalam tubuh kita. Dan gen ini yang jumlahnya 100.000 itu akan bekerja tanpa henti setiap detik. Jadi bukan setiap menit, tapi setiap detik gen itu akan terus bekerja untuk memberikan instruksi kepada sel-sel yang ada di dalam tubuh kita untuk memproduksi zat-zat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup kita selama kita masih hidup. Jadi kalau tubuh kita masih bisa berfungsi dengan baik, artinya gen yang ada di dalam tubuh ini masih berfungsi dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau ada sesuatu terjadi di dalam tubuh ini, artinya ada sesuatu masalah dari mungkin sekian gen yang ada di dalam tubuh kita, maka terjadilah yang namanya gangguan baik itu secara motorik, secara kesehatan, ataupun dalam fungsi-fungsi yang lain di dalam tubuh ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, gen ini memiliki fungsi yang sangat penting. Karena itu tidak bisa diabaikan oleh tubuh kita. Tetapi di sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan,
Bukan hanya gen-gen yang ada di dalam tubuh kita ini yang berfungsi dengan baik, yang perlu berfungsi dengan baik, dan perlu dijaga dengan baik. Tetapi ada juga unsur yang lain di dalam tubuh kita yang tidak kalah penting, yang kalau bagian itu tidak dijaga dengan baik, maka itu akan mengganggu banyak hal di dalam kehidupan kita, akan membuat sesuatu masalah timbul di dalam kehidupan kita, baik itu secara psikologis, secara rohani, maupun juga secara fisik. Karena apa? Karena begini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seringkali ada kasus ditemukan, ada orang yang merasa bahwa dia punya satu penyakit, dia mengalami satu penyakit, maka kemudian dia pergi ke dokter, dia periksa ke dokter. Dokter yang satu katakan, kamu tidak ada sakit, tubuhmu sehat, ya, tidak ada gangguan di dalam fisikmu, semuanya baik. Kemudian dia tidak puas, pergi ke dokter yang lain, cari lagi, coba temukan masalahnya, karena dia merasa tubuhnya tidak baik, tubuhnya sedang sakit. Dokter yang lain juga mengatakan, kamu sehat, kamu tidak ada sakit, karena semuanya sudah dites, di lab semuanya, darah, apa semuanya sudah diuji, tidak ada sakit. Dan kemudian akhirnya setelah diteliti, persoalannya adalah apa? Ternyata yang sakit itu bukan tubuhnya, tapi jiwanya yang sakit. Persoalannya adalah, kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Karena masalahnya adalah satu bagian tubuh yang penting yang ada di dalam hidup manusia itu dapat mengganggu semua hal yang ada di dalam kehidupan kita. Itulah yang namanya hati. Karena hati itu dikatakan oleh firman Tuhan itu sebagai fungsi, sebagai pusat dari semua kehidupan kita. Kalau hati kita baik, maka semua yang ada di dalam kehidupan kita akan baik. Kalau hati kita itu dapat dijaga dengan baik, maka semua yang ada di dalam kehidupan kita juga akan dapat berjalan dengan baik. Seperti tadi, ada orang yang merasa dia sakit, setelah berobat kemana-mana tidak ditemukan sakitnya apa. Ternyata yang sakit bukan tubuhnya, tetapi yang sakit adalah hatinya, jiwanya yang sedang sakit. Maka dia mengalami gangguan secara psikologis. Maka dalam gejala seperti itu yang menjadi persoalan, yang menjadi sumber penyakitnya adalah orang itu sedang menderita yang namanya psikosomatis. Karena jiwanya terganggu, hatinya terganggu, maka tubuhnya juga mengalami gangguan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita meneliti di dalam Alkitab, kata hati itu di dalam bahasa Ibrani itu berasal dari kata lab. Dari kata lab inilah kemudian kita mengenal istilah yang namanya laboratorium. Artinya apa? Laboratorium itu bicara tentang sebagai pusat untuk meneliti semuanya, gitu kan? Sebagai pusat untuk mendeteksi ini ada masalah apa, penyakit apa, dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari laboratorium. Maka dari sini kita memahami bahwa kalau hati itu adalah laboratorium dari hidup, maka semua yang ada di dalam hati ini menjadi sumber yang akan keluar dalam kehidupan kita, yang akan dapat dilihat atau dapat dirasakan, dan yang kemudian akan menunjukkan bagaimana orang itu dan seperti apa kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-23 dari bagian firman Tuhan ini, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa Salomo dalam Amsalnya menasihatkan kepada kita untuk menjaga hati? Menjaga hati. Apakah hati itu perlu pengawasan? Jawabannya ya, betul. Apakah hati itu perlu dirawat, dijaga dengan baik? Jawabannya betul. Karena apa? Karena sekali lagi hati adalah pusat dari seluruh kehidupan kita. Ibarat sebuah komputer, maka hati itu adalah prosesornya yang menjadi penggerak dari semua kehidupan kita. Ada orang yang berkata bahwa prosesor itu adalah otak. Bagi firman Tuhan katakan kepada kita bahwa yang menjadi prosesor dari hidup manusia itu bukan otak,
Karena yang mengendalikan otak itu adalah hati. Maka apa yang ada di dalam hati itu akan muncul di dalam pikiran. Apa yang ada di dalam hati itu akan keluar melalui perkataan kita. Apa yang ada di dalam hati itu akan dapat dilihat dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka core ataupun inti kehidupan manusia itu adalah di dalam hati. Nah, kalau hati itu menjadi inti menjadi pusat dari seluruh hidup kita, maka hati itu harus dijaga. Di dalam terjemahan yang lain dari bagian firman Tuhan ini, saya membacakan beberapa terjemahan bagi kita. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, sehari-hari, ya, itu dikatakan begini: jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Perhatikan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Kemudian dalam terjemahan yang firman Allah yang hidup dikatakan begini: yang terutama sekali, perhatikan, yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Bagus dalam kasih Tuhan, artinya begini: baik atau buruknya seseorang itu adalah sesuatu yang menjadi cerminan dari hatinya. Ya, baik atau tidaknya seseorang itu adalah sesuatu yang merupakan pancaran dari hatinya. Maka kalau kita melihat ada orang misalnya, kata-katanya kok kasar, gitu ya. Kata-katanya itu kok nggak baik, kata-katanya itu kok nggak bisa dipegang, begitu ya. Kok kata-katanya itu seringkali menyesatkan. Itu karena apa? Karena hatinya yang bermasalah. Maka sesuatu itu kemudian keluar dari dalam mulutnya. Maka di dalam ayat yang ke-24, Salomo mengatakan, buanglah mulut yang serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kenapa? Karena mulut ini tidak dikendalikan oleh otak, tidak dikendalikan oleh pikiran, tapi mulut ini dikendalikan oleh hati. Maka seringkali kita melihat ada orang yang mulutnya ringan sekali gitu kan, asal ngomong aja, asal jeplak aja begitu kan. Itu kenapa? Persoalannya adalah karena tidak menjaga hati, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Karena hatinya tidak dijaga dengan baik, karena hatinya tidak dipelihara, karena hatinya tidak diisi dengan hal-hal yang baik, yang benar, maka kemudian akhirnya hatinya itu memunculkan perkataan-perkataan yang tidak menjadi berkat, perkataan-perkataan yang menyesatkan, perkataan-perkataan yang menjatuhkan, perkataan-perkataan yang tidak membangun kehidupan orang lain. Maka bagi kita sebagai orang yang percaya, penting sekali untuk kita menjaga mulut kita, perkataan kita, supaya akhirnya perkataan kita itu adalah perkataan yang memberkati orang lain. Kepada jemaat yang ada di Filipi, Paulus menasihatkan mereka supaya menggunakan mulut mereka untuk bersyukur dan memuji nama Tuhan. Artinya apa? Mulut yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah sesuatu yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita pakai, supaya mulut kita, dari bibir kita, dari perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan-perkataan yang membangun orang lain, yang memberkati orang lain, yang membuat orang lain menjadi tenang dan akhirnya menikmati damai dan sukacita di dalam Tuhan. Seringkali Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bukan hanya orang-orang yang di luar Tuhan, tapi seringkali juga anak-anak Tuhan, kita menemukan ada yang seringkali mengucapkan kata-kata yang kotor, yang tidak baik, gitu ya. Karena mungkin kebiasaan di dalam keluarga mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kotor. Maka ketika ini akan kelihatan kapan? Ketika dia marah, ketika dia sedang emosi. Maka emosi itu akan membuat dia kehilangan kendali, tidak bisa menguasai hati. Maka akhirnya keluarlah kata-kata yang tidak pantas dari mulut yang katanya adalah seorang anak Tuhan.
maka keluarlah nama-nama binatang disebutkan atau kata-kata hujatan yang lainnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, menjaga hati menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena hati kita adalah pusat dari seluruh hidup kita. Kenapa itu menjadi pusat dari seluruh kehidupan kita? Karena hati inilah yang menjadi tempat Tuhan diam di dalamnya. Maka kalau Tuhan tinggal di dalam hati kita, maka tentu perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik, bukan perkataan yang kotor, bukan perkataan yang meluap-luapkan isi hati kita, emosi kita, ataupun sesuatu yang akhirnya menimbulkan pertengkaran ataupun persoalan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Maka Salomo mengatakan, buanglah mulut yang serong. Mulut yang serong itu bukan hanya bicara tentang perkataan yang kotor, perkataan yang tidak pantas. Tapi mulut yang serong itu juga bicara tentang sesuatu yang kita ucapkan untuk kemudian yang bukan sebenarnya, tapi memfitnah orang lain, menjatuhkan orang lain. Maka Bapak Saudara kasih Tuhan, kita perlu menjaga mulut kita, supaya akhirnya mulut kita ini betul-betul dipergunakan untuk yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Pertanyaan bagi kita adalah, bolehkah anak Tuhan itu ketika dia berbicara asal jeplak aja, ngomong asal ngomong, tanpa dipikirkan, tanpa diolah terlebih dahulu? Menurut firman Tuhan katakan kepada kita pada pagi hari ini, mulut orang yang benar itu adalah mulut yang bijak, mulut yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyenangkan, perkataan-perkataan yang membangun kehidupan orang lain, perkataan-perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka mari kita belajar, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, belajar menguasai hati kita, menjaga hati kita, supaya akhirnya apa? Mulut kita itu mengucapkan perkataan-perkataan yang memuji Tuhan, yang bersyukur kepada Tuhan, dan dari mulut itulah kemudian akhirnya kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita boleh diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara kasih Tuhan, menjaga hati itu menjadi sesuatu yang penting. Karena apa? Karena hati itu, memang hati tidak punya mata. Karena hanya ada dua mata yang ada di kepala kita. Dan mata itulah yang menjadi, ibaratnya itu adalah semacam kamera yang akan menangkap semua yang ada di sekitar kita. Dan itu akan kemudian terekam di dalam otak kita, yang kemudian akan tersimpan di dalam hati kita. Maka Tuhan Yesus katakan, kalau matamu baik, maka hatimu pasti baik. Kalau matamu benar, maka hatimu pasti juga benar. Maka Bapak Saudara kasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada umatnya supaya menjaga kehidupannya dengan baik. Dan menjaga hidup yang baik itu adalah dengan menjaga mata, supaya mata itu menjadi mata yang benar, yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, maka kalau kita ingat, Tuhan Yesus pernah katakan begini, ketika orang mengatakan tentang bersinah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada orang yang berpikir, kebanyakan orang berpikir bersinah itu adalah kalau melakukan kontak fisik, hubungan dengan lawan jenis, ya, itu namanya bersinah. Tapi kalau tidak melakukan hubungan, maka itu tidak bersinah. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Kalau kamu memandang seseorang, yang perempuan memandang seorang laki-laki dan kemudian berhayal dari pandangannya itu tentang cowok yang dia lihat, atau seorang pria memandang seorang wanita dan kemudian mata itu mengolah dan kemudian dia membayangkan hal-hal yang tidak benar, maka itu namanya bersinah. Kamu sudah bersinah, kata Tuhan. Jadi Bapak Saudara kasih Tuhan, penting sekali untuk menjaga hati. Dan hati itu dapat menjadi baik kalau mata kita baik, pandangan kita baik. Maka kalau kita merasa mata kita ini adalah mata yang tidak benar, perlu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menguduskan mata kita, supaya memandang semua hal yang ada di sekitar kita dengan benar, supaya hati kita juga menjadi hati yang benar di hadapan Tuhan.
Kemudian Bapak Saudara kasih Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini menjaga hati, itu menjadi sesuatu yang penting. Karena apa? Karena di dalam bagian firman Tuhan ini, dalam ayat yang ke-23 itu dikatakan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka di dalam ayat yang ke-26 itu berhubungan dengan bagian kedua, dikatakan apa? Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Di dalam terjemahan yang lain itu dikatakan, yang terutama sekali jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Jadi begini, pengertian sederhananya adalah, hidup kita akan baik, hidup kita akan senang, kalau hati itu dijaga dengan benar. Hati itu dijaga dengan baik. Seringkali masalah timbul, persoalan terjadi dalam kehidupan kita, karena kita tidak mampu mengendalikan hati kita. Contoh misalnya dalam hal keuangan. Mata melihat apa yang ada di depan. Seringkali kan orang menjadi konsumtif karena apa? Karena mata. Menginginkan, mau ini, mau itu, mau lain sebagainya. Akhirnya semuanya diusahakan, semuanya dibeli, semuanya akhirnya dibeli, gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak penting. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, menjaga hati itu menjadi sesuatu yang sangat baik bagi kehidupan kita, supaya akhirnya kita dapat menguasai keinginan-keinginan yang ada di dalam hidup kita. Karena seringkali hati itu memancarkan keinginan, ya. Dalam satu pernyataan dikatakan begini, hati itu tidak bisa berbohong, tetapi hati dapat mengajar kita berbohong. Kalau apa? Hati itu tidak dijaga. Hati tidak bisa bohong, karena hati pasti mengatakan kebenaran. Karena suara Tuhan ada di dalam hati, dan hati itu pasti akan menyatakan kebenaran Allah. Tapi persoalannya adalah, karena hati tidak dijaga, maka hati itu dapat membuat atau mengajar atau menggerakkan seseorang untuk berbohong. Hati tidak mungkin akan menyuruh orang untuk mencuri. Tapi hati yang tidak dijaga akan menggerakkan orang untuk melakukan satu tindakan yang akhirnya membuat dia mencuri. Hati itu tidak akan mungkin mendorong, atau hati yang ada di dalam, yang hati yang dikuasai oleh Tuhan, itu tidak akan membuat orang tidak akan mengajak orang untuk menjadi orang yang emosional, yang gampang marah. Tapi hati yang tidak dijaga akan membuat hati orang itu akhirnya meledak-ledak, terbakar oleh emosi, dan akhirnya mengucapkan perkataan-perkataan yang mencemari, yang tidak menjadi berkat. Hati yang benar adalah hati yang akan menuntun orang untuk hidup dan melakukan yang baik. Tapi seringkali hati juga akhirnya menodai kehidupan seseorang karena tidak dijaga dengan baik, dan akhirnya menggerakkan dan mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang tidak benar dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, karena itu Salomo katakan dalam bagian firman Tuhan ini, ya, kita perlu menjaga hati kita dengan benar. Karena apa? Segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita itu dipengaruhi oleh hati kita. Maka jalan kita, jalan hidup kita akan lurus ketika hati kita diarahkan kepada yang lurus. Dan yang lurus itu cuma satu, yaitu Tuhan. Maka hati akan menjadi benar ketika hati dibuka untuk supaya Yesus tinggal di dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita, supaya akhirnya hati kita dikuduskan oleh Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita. Hati ini perlu diarahkan dan diberikan tempat supaya Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita akan menuntun hati kita kepada kehidupan yang kudus, kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Dan hati itu akan membawa kita kepada kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ada satu ilustrasi gambar, ya, gambar itu sudah gambar yang lama. Kalau mungkin anak-anak yang sekarang mungkin tidak kenal lagi. Kalau Bapak Ibu yang umur mungkin di angkatan yang
80-an ke atas mungkin masih kenal itu ya. Ada satu ilustrasi yang seringkali dipakai untuk cerita di sekolah minggu, yaitu hati manusia. Ada yang masih ingat itu, Bapak Ibu? Hati manusia. Ada yang masih ingat? Oh mungkin enggak ini ya. Ada yang masih ingat, ada yang mungkin sudah lupa gitu ya. Cerita itu menarik Bapak Ibu. Cerita tentang hati manusia itu sangat menarik sekali. Kenapa? Karena hati itu digambarkan sebagai pusat dari hidup manusia. Dan hati itu akan menjadi penentu. Penentunya bukan masalah hatinya, tapi yang menjadi penentunya itu adalah siapa yang tinggal di dalam hati itu. Jadi dalam ilustrasi itu ceritakan ada seorang pemuda yang sudah mengenal Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi satu ketika dia percaya kepada Tuhan, maka apa? Tuhan tinggal di dalam hidupnya. Maka dilambangkan dengan apa? Kursi dan salib. Tuhan ada di dalam hatinya. Tapi satu ketika pemuda ini karena mungkin kesenangan dunia dan lain sebagainya, hatinya mulai dibuka kepada semua itu. Maka secara perlahan-lahan, tahap demi tahap, Kristus yang bertahta di dalam hatinya, yang dilambangkan dengan kursi dan salib itu, sudah mulai tergeser dan akhirnya keluar dari dalam hatinya. Dan kemudian yang masuk siapa? Dalam cerita, dalam gambar itu, makhluk bertanduk. Ya, makhluk bertanduk yang akhirnya tinggal di dalam hatinya. Dan kemudian makhluk bertanduk itu bukan cuma satu, awalnya satu, tapi kemudian berkembang. Maka mulailah apa? Muncul gambar yang dilambangkan dengan gambar binatang-binatang yang lain, yang menggambarkan karakter. Mulailah muncul apa? Merak, melambangkan kesombongan. Mulailah muncul serigala yang melambangkan kelicikan. Mulailah muncul binatang-binatang yang lain yang menggambarkan karakter, yang dikuasai, yang menguasai, yang menggambarkan sesuatu yang keluar dari dalam hati yang telah dikuasai oleh iblis itu. Sehingga kemudian akhirnya pemuda yang semulanya adalah takut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, tapi kemudian karena hidupnya tidak dijaga, hatinya tidak dipelihara dengan baik, tidak dijaga dan berpusat kepada Tuhan Yesus, akhirnya membuat hatinya dipenuhi oleh berbagai macam karakter dan cara hidup yang tidak benar, yang sampai kemudian satu ketika dia sakit dan hampir meninggal, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi puji Tuhan, karena sebelum dia meninggal, akhirnya dia bertobat dan akhirnya apa? Hatinya mulai dibuka kepada Tuhan, sehingga satu persatu binatang itu mulai keluar dan meninggalkan hatinya. Dan yang terakhir adalah iblis diusir keluar dari dalam hatinya. Maka kemudian Kristus yang dilambangkan dengan tahta dan salib mulai tinggal di dalam hidupnya. Dan ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia melihat ada malaikat di surga yang datang menyambutnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ilustrasi ini ilustrasi yang sederhana, tapi menggambarkan kehidupan kita, yang akan menjadi menentukan kehidupan kita selama kita hidup dalam dunia, tapi juga berdampak kepada kekekalan. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita dari bagian firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, siapa yang kita biarkan tinggal di dalam hati kita? Kristus yang bertahta sebagai Tuhan dalam hidup kita, atau roh yang lain yang kita biarkan masuk di dalam hati kita? Maka firman Tuhan menasihatkan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa dengan segala kewaspadaan? Karena ini adalah hal yang serius. Hati menjadi satu bagian yang penting, yang akan menggerakkan seluruh kehidupan kita, yang akan menentukan seluruh kehidupan kita, yang akan mengarahkan kita kepada kehidupan di dalam dunia ini, kehidupan yang baik atau kehidupan yang rusak. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Anak-anak muda, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena hatimu penting. Hatimu akan mengarahkan engkau kepada hidup yang berkenan kepada Allah, akan mengarahkan engkau kepada hidup yang berhasil di dalam dunia ini, atau engkau akan menjadi orang yang rusak dan akhirnya merusak masa depanmu. Maka jaga hatimu dengan baik. Isi hatimu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan tinggal di dalam hidupmu.
supaya dia bekerja, supaya dia bertahta dan dia bekerja, menggerakkan hidupmu kepada hal yang benar, yang berkenan, yang memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun engkau kepada hidup yang benar, yang akan membawa engkau kepada keberhasilan di dalam hidup kita. Demikian juga kita sebagai orang yang sudah tua, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita juga perlu menjaga hati kita. Yang sudah menikah perlu menjaga hatinya benar, supaya jangan dibiarkan diisi oleh yang lain. Ya, maka dalam hati seorang istri hanya ada satu orang pria. Jangan biarkan pria yang lain tinggal di dalam hatimu. Bagi seorang laki-laki, seorang suami, jagalah hatimu dengan benar, supaya jangan sampai tinggal di dalam hatimu perempuan yang lain. Karena hanya ada satu pribadi, satu orang istri, satu orang suami yang boleh tinggal yang tertanam di dalam hati kita. Dan di atas itu hanya ada satu Tuhan yang boleh menjadi Tuhan atas seluruh hidup kita. Karena di dalam dunia ini ada banyak Tuhan, tapi di dalam hidup kita hanya ada boleh satu Tuhan yang bertahta, yang berkuasa, yang berotoritas atas seluruh hidup kita, yang mengatur dan mengarahkan kita kepada hidup yang benar. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita boleh menjaga hati kita dengan baik, Bapak Ibu Saudara, supaya hidup kita benar, hidup kita kudus, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami dan Tuhan menolong kami, supaya kami akhirnya menyadari betapa pentingnya menjaga hati kami. Karena mungkin selama ini kami melihat hidup kami rusak, hidup kami penuh dengan berbagai macam gejolak, hidup kami penuh dengan berbagai macam masalah dan pergumulan persoalan kehidupan yang terjadi. Mungkin penyebabnya adalah karena hati yang tidak dijaga dengan benar. Karena akhirnya kami membiarkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar masuk ke dalam hati kami. Dan akhirnya menguasai hidup kami, mengendalikan hidup kami, dan membawa kami kepada berbagai macam hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Tuhan, biarlah firman-Mu menyadarkan kami dan mengingatkan kepada kami, supaya akhirnya kami sadar dan akhirnya dengan sungguh hati menjaga hati kami dengan baik, menjaga hati kami untuk tetap terpusat kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, yang berkuasa atas hidup kami, yang mengatur dan mengendalikan hidup kami kepada hidup yang benar, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Kau menolong kami semuanya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.